Jadi saya mengundang para ilmuwan, seluruh manuskrip yang menyambungkan sanad keilmuan ulama kita kepada Ba'li perlu diteliti. Dan saya terakhir mohon kepada pemerintah yang masih mencintai Hasanah Nusantara ini, segera bertindak kepada mereka yang melakukan pemalsuan makam, pembelokan nasab para leluhur yang diba'alwikan. Ini yang disebut bikal nasab, ya ini yang harus segera disadari bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara sekalian dimanapun Anda berada. Pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama menyaksikan penjelasan Kiai Haji Ubaidillah. Nah, ini terkait dengan pasca posketnya Kiai Haji Emaduddin dan Roma Irama. Nah, jadi banyak sekali perdebatan, banyak sekali orang-orang yang tidak suka dengan pertemuan beliau dan banyak yang mencibir daripada Roma Irama terkait dengan beliau. Kalau kita lihat dari framing beliau lebih condong ke arah Kiai Haji Emaduddin, dan sekarang sudah mengundang di studio beliau yaitu Kiai Haji Emaduddin. Nah, terkait dengan hal itu banyak sekali dugaan-dugaan baru muncul. Jadi salah satunya apa yang akan Kiai Haji Ubaidillah sampaikan. Mari kita sama-sama simak video berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, ar-rahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa wassi' fiyya rizqi wa barik li fima razaqtani waj'alni mahbuban fi qulubi ibadika waj'alni wajihan fid dunya wal akhirah wa minal muqarrabin ya katsiran nawal wa ya hasanal fi'al wa ya qa'iman bila zawal wa ya mubdi'an bila mithal falakal hamdu wal minnatu wasyarafu ala kulli hal. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Pagi ini kita masih berkesempatan mendapatkan anugerah Allah berupa kenikmatan binikmatil iman, binikmatil Islam, wa binikmatil ihsan. Semoga anugerah ini semakin menambah kecintaan kita, hudur penuh rasa munajat di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan meningkatkan cinta kita kepada Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta himmah kita yang semakin kuat terhadap ilmu, dengan bil ilmi wat tuqa akan menjadi bekal kebahagiaan kita di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Dalam kesempatan ini saya sebagai warga Nahdlatul Ulama, hidup di lingkungan sistem sosial, kesejarahan, pemikiran, keberagamaan ala ahli sunnah wal jamaah, yang menyandarkan pola hidup sesuai dengan modeling dari Nabi Mustafa Muhammad SAW, yang telah terjembatani melalui penanda-penanda risalah kenabian
penanda-penanda keberlangsungan risalah kenabian, yaitu para sahabat, tabi'in, melalui modeling Wali Songo yang merujuk dengan modeling kenabian bin Nabi Mustafa Muhammad SAW, melalui ulama-ulama Nusantara sampailah kepada kita. Di tengah keberlangsungan madhahirul ummah, penanda-penanda yang melanjutkan risalah min risalati Nabi Mustafa Muhammad SAW di Nusantara ini, melalui Wali Songo dan melalui para kekasih-kekasih Allah, para ulama, para kiai. Di sana ada banyak literatur, baik yang sudah tercetak maupun yang berupa manuskrip. Baik yang tercetak maupun berupa manuskrip, ini saya kategorikan sebagai hasanah literatur yang tertulis. Dan ini penting untuk tetap kita jaga. Juga hasanah yang tidak tertulis melalui aktivitas keberagamaan, core value, nilai-nilai kesamaan antropologis, keterkaitan sistem antropologis dari era Wali Songo hingga kita, dan kesamaan perspektif sosiologis, pola keberagamaan kita yang bersambung hingga Wali Songo. Oh, ini ada banyak nilai hasanah dari kedua hasanah ini, hasanah yang bersifat literatur, dan yang kedua hasanah yang berupa gejala-gejala antropologis maupun sosiologis dari hasanah Wali Songo yang sampai kepada kita. Ini perlu dilakukan riset, kajian untuk menyelamatkan kedua hasanah ini, sehingga tidak tercerabut oleh para pemikir-pemikir asongan, oleh para oknum-oknum yang mengatasnamakan sebagai tokoh agama, tapi ingin merubah sejarah melalui dua hasanah ini. Baik hasanah yang berupa literatur ini, maupun hasanah yang berupa gejala antropologis maupun sosiologis masyarakat Nusantara, yang menjadikan Wali Songo sebagai model, sebagai modeling yang terus berlanjut melalui para kiai yang akhirnya sampai kepada kita semuanya, yang seharusnya secara struktural perlu juga pihak pengurus besar Nahdlatul Ulama atau NU dalam konteks struktural dari atas hingga ke bawah, dari PBNU hingga ke MWC, untuk juga menjaga kedua hasanah ini. Tetapi kita tidak bisa menggantungkan kepada jalur struktural dalam konteks menjaga kedua hasanah ini, sehingga kita semua dari masyarakat yang melalui jalur kultural, masyarakat yang sejak berdirinya NU
kemudian disebut sebagai masyarakat Nahdliyin, juga punya tanggung jawab untuk menjaga kedua hasanah ini. Karena itu menjadi bagian daripada tanggung jawab kita bersama sebagai kekayaan yang mahal dan luar biasa, baik dari hasanah yang berupa literatur, teks-teks yang tertulis, baik yang sudah tercetak maupun yang masih berupa manuskrip, dan juga yang belum tertulis, yang masih berkembang hingga sekarang, yang bisa dipahami hanya dari pendekatan pemahaman perspektif antropologis maupun sosiologis. Pertanyaannya, mengapa kita berkewajiban untuk menjaga kedua hasanah ini? Tadi sudah saya singgung, ada sebuah realitas yang dengan terang-terangan telah melakukan distorsi kedua hasanah kita ini dari mereka yang tidak memiliki keterkaitan morality, yang tidak memiliki keterkaitan sistem etik, yang tidak memiliki keterkaitan keilmuan, yang tidak memiliki keterkaitan tradisi Nusantara, yang tidak memiliki keterkaitan nilai-nilai dalam hasanah pribumi Sasi Wali Songo, itu telah melakukan pembelokan-pembelokan. Saya nggak usah menyebut, semua masyarakat sudah tahu di sana terjadi pembelokan, pemakaman palsu, tidak ada makam di situ, tapi diada-adakan dengan identitas yang ikut marga Ba'alwi misalnya. Oh, ini harus dicegah, harus dicegah, harus dicegah. Ini merusak sejarah, menghapus sejarah heroisme kepahlawanan leluhur kita, akan diganti dengan seolah-olah heroisme itu hakikatnya milik mereka yang melakukan pemalsuan ini, milik leluhur mereka yang melakukan pemalsuan ini. Ini bukan mengajarkan kebencian, tapi menguatkan, menjaga komitmen yang menjadi hak kita, al-haq wal mustahak kita. Kita harus punya identitas, punya eksistensi, punya karakter. Ini hal yang sama juga pembelokan sejarah, termasuk sejarah Wali Songo yang dibelokkan, bahkan kategorinya sudah berhasil. Hanya keberhasilan ini menjadi gagal karena terbongkarnya kajian literatur Kyai Imaduddin Utsman, yang akhirnya membuka kedok seluruh perilaku manusia-manusia yang tidak bertanggung jawab ini, manusia pendatang yang memasukkan perspektif ahistorisitas mereka, merubah perspektif historis hasanah kita, baik dari hasanah tadi literatur maupun hasanah yang bisa dipahami dari perspektif antropologis, sosiologis. Banyak hasanah kita yang akan bisa kita expose kalau kita memahami teori-teori antropologi. Juga banyak hasanah dari Nusantara ini yang bisa kita expose kalau kita memahami perspektif sosiologi, ilmu-ilmu sosial, yang itu menjadi suatu nilai-nilai keutamaan, kebenaran yang bisa menjadi kekayaan kita. Dan juga yang terakhir, saya mengundang para akademisi, para ilmuwan, para intelektual, mereka yang masih memiliki nasionalisme, mereka yang masih memiliki ikatan psikologis kepada
para leluhur melalui dua hasanah ini agar melakukan penelitian manuskrip-manuskrip atau catatan-catatan yang tiba-tiba di sana ada sanad dari imigran, itu harus diteliti. Karena gejala glorifikasi yang dilakukan oleh Bani Ba'alwi itu menunjukkan pengalaman sejarah yang buruk, mengada-ngada, dan itu nampak sekali dari riset Kiai Imaduddin Utsman, dan itu juga dipaparkan oleh beliau dalam podcastnya dengan Bang Haji Roma Irama untuk mengawal sejarah bangsa ini. Dan semalam saya menyaksikan itu, Kiai Haji Imaduddin Utsman begitu komprehensif, begitu luar biasa mempertanggungjawabkan risetnya, dan nampak glorifikasi yang di situ bisa memunculkan satu simpulan di balik tag podcast yang kita saksikan, apa? Yaitu sikap kewaspadaan kita. Dan bahkan kita perlu hati-hati. Semua naskah, baik yang sudah dicetak atau yang belum dicetak, kalau di situ ada nama Ba'alwi, perlu diriset, perlu diteliti. Yang sudah dicetak, misalnya Kiai Fulan memiliki sanad yang bersambung kepada Fulan Ba'alwi misalnya, itu perlu diteliti. Ini diterbitkan di mana, pada saat kapan, dan editornya siapa, penerbitnya siapa, atas tulisan tangan siapa. Nanti kalau sekiranya di situ tercantum Ba'alwi, itu harus diriset. Kita harus curigai. Sebelum mengatakan salah, harus diriset. Siapa tahu ada pecantuman yang di luar kuasa penulis asli dari tag yang diterbitkan. Nah, siapa tahu, dan ada kemungkinan menambahkan tanpa sepengetahuan penulisnya. Dan ini dalam beberapa kesempatan dilakukan oleh kitab-kitab yang dicetak di lingkungan Wahabi. Ternyata juga Kiai Imad menemukan, juga dinyatakan dari kelompok ulama dari Ba'alwi sendiri, ada tulisan-tulisan yang tidak berdasarkan kepada sumber, tapi dengan istilah ditulis melalui hasil dari mimpi-mimpi itu, seolah-olah itu sebagai sebuah sanad keilmuan, tetapi sebenarnya tidak berujung pada relasi korespondensi keilmuan antara murid dengan guru, yang memang nampak di kita tanpa kita ketahui, ternyata itu hasil sebuah pembajakan intelektual, pembajakan keilmuan namanya, membaca dengan target untuk membangun sebuah relasi kuasa yang tidak seimbang, sehingga di situ bisa menghegemoni dengan mudah para ulama-ulama Nusantara. Dan gejala-gejala ini sangat muncul. Maka seluruh tag yang ada hubungannya dengan Ba'alwi perlu diteliti. Menjadikan Wali Songo sebagai benteng kekuatan Ba'alwi. Di sisi lain, mereka punya satu gerakan yang tidak baik dengan mengabaikan dzurriyyah Wali Songo, mengakui Wali Songo sebagai benteng kekuatan pencatolan itu. Dan makanya saya juga punya satu
analisis, ada kemungkinan di antara mereka yang ada di Pak Alwi itu sebenarnya Said betul. Tapi karena dicantol oleh mereka untuk menguatkan gerakan rasisme Pak Alwi, sehingga dalam konteks tertentu mereka mengabsahkan, memasukkan mereka yang bukan Pak Alwi menjadi Pak Alwi, seperti Wahyu Songo di Pak Alwikan, dan banyak makam-makam yang di Pak Alwikan. Juga banyak teks dari dua hasanah ini, baik literatur maupun hasanah yang masih menjadi gejala antropologis maupun sosiologis, juga diglorifikasikan yang mengarah pada kekuatan kehadiran Pak Alwi. Dan gejala-gejala ini sudah sangat nampak sekali. Makanya saya mengundang para peneliti, ilmuwan untuk melakukan penelitian yang memiliki ikatan keilmuan dan moral, etik dengan relasi kejiwaan sebagai bagian dari masyarakat Nusantara, sehingga hasanah Nusantara, hasanah ulama-ulama kita tidak tercerabut atau terdistorsi oleh komunitas Pak Alwi ini. Karena gejala-gejala yang sudah diungkapkan oleh Kiai Ahmad dan bukti perkembangan lebih yang paling nyata adalah pembelokan makam, pembelokan sanad keilmuan yang mereka tidak segan-segan mengakui Ahlussunnah wal Jamaah, tapi sebenarnya di sana ada core value Syiah, ada nilai-nilai yang dibentuk secara historis dari keberagamaan Syi'i, keberagamaan yang dilatar belakangi oleh komunitas ajaran Syiah itu. Jadi saya mengundang para ilmuwan, seluruh manuskrip yang menyambungkan sanad keilmuan ulama kita kepada Pak Alwi perlu diteliti. Perlu diteliti, perlu dicurigai, karena banyaknya glorifikasi yang sudah terbukti mengada-ngada, tidak empiris, tidak rasional yang dilakukan oleh Pak Alwi. Penting. Dan saya terakhir mohon kepada pemerintah yang masih mencintai hasanah Nusantara ini, segera bertindak kepada mereka yang melakukan pemalsuan makam, pembelokan nasab para leluhur yang dipaalwikan. Ini yang disebut bikal nasab, ya ini yang harus segera disadari bersama. Saya mohon kepada pemerintah, saya tidak bisa memohon kepada salah satu organisasi kemasyarakatan tertentu, karena memang mungkin bergaining organisasi ini lemah di mata para tokoh-tokoh Pak Alwi. Justru yang lebih kuat adalah gerakan warga NU, gerakan masyarakat pecinta hasanah Nusantara, masyarakat pecinta hasanah kebudayaan Indonesia, yang memang masyarakat bawah ini langsung bersentuhan secara psikologis dengan sistem kebudayaan yang mereka terima dari leluhur mereka. Pertanyaannya, mengapa yang diorganisasi, struktur organisasi manapun kurang concern dalam kajian menjaga hasanah Nusantara, hasanah leluhur, karena mungkin mereka sedang sibuk dalam sistem manajemen organisasi, disibukkan oleh manajemennya masing-masing, sehingga nggak sempat bersentuhan langsung dengan sistem nilai, sistem etik, sistem moral atau hasanah yang
membentuk keberagaman masyarakat secara langsung, dan kita sebagai masyarakat, bagian daripada masyarakat itu yang bersentuhan langsung dengan ini semua, dan terasa telah ada distorsi melalui proses-proses glorifikasi Ba'alwi. Kita semua harus kompak sepakat dan mengantisipasi, melibatkan para ilmuwan, mengundang para ilmuwan untuk terlibat melakukan penelitian terkait dengan semua yang berhubungan dengan Ba'alwi, harus diteliti. Karena gejala-gejala glorifikasi mereka telah terbukti. Salah satu di antara glorifikasi itu telah merusak tatanan kebudayaan masyarakat Nusantara, yang secara real bisa kita saksikan terkait dengan pemalsuan makam, pembelokan sejarah leluhur para ulama Nusantara atau tokoh-tokoh Nusantara, yang dari ketokohan itu dibelokkan menjadi Ba'alwi, yang sebenarnya itu adalah asli ulama Nusantara yang tidak ada hubungannya dengan Ba'alwi. Baik, terima kasih. Semoga bermanfaat.